Halo guys, oke guys. Jadi kembali lagi di channel gua Donny to Heaven. Di sini gua akan ngebahas film tahun 2015 yang sempat di-banned di Indonesia ya. Nama filmnya itu Shades of Grey tahun 2025. Apa gua ngebahas film ini karena film ini kemarin gua langganan di subscription ya, ada film ini. Ya udah gua tonton sambil gua review guys ya, buat kalian yang mungkin belum tonton. Menurut gua film ini tuh lumayan kontroversial karena mengangkat tema BDSM ya, yang katanya itu menyimpang guys. Nah, jadi kalian kalau nonton film ini harus dengan pemikiran yang dewasa gitu ya. Jadi jangan dijadikan acuan tapi cuman film aja gitu guys ya. Dan gue lumayan kaget juga ternyata film kayak gini banyak yang nonton itu ternyata perempuan guys, dari segi rasionya guys ya. Oke. Oke, gue akan review secara jujur guys ya. Jadi secara sinematografi ya, film ini cakep dari segi visual, lightingnya lembut, nuansa shades grey atau kelabunya tuh elegan, framingnya tuh kaya gitu guys ya. Moodnya sensual tapi tetap classy. Shotnya di Seattle, pemandangan kota dan apartemen Christian Grey itu estetik parah gitu ya. Jadi kayak Wattpad atau Pinterest board hidup. Dari segi musik ya, soundtracknya tuh terkenal lagi sih, namanya Love Me Like You Do, yang Love Me Like You Do, love me like you do. Itu zaman gue waktu masih dulu ya, waktu gue masih les di Kumon guys ya. Ada teman gue tuh perempuan suka banget lagunya guys, tiap hari nyanyi lagu itu. Gue nggak tahu ternyata tuh filmnya lagu ini gitu. Ellie Goulding yang ikonik gitu ya, viral, dan juga The Weeknd yang Earned It dapat nominasi Oscar. Jadi bukan musik yang nggak cocok gitu guys, jadi sangat cocok dan sudah terbukti gitu. Scoringnya juga bantu dengan tension, ada adegan intim. Sebenarnya ini yang bikin di banned ya, jadi ada adegan intim yang terlalu sensual. Apalagi di Indonesia, negara yang mayoritasnya beragama gitu guys ya. Musiknya juga bagus ya, mendayu dan elegan. Dari segi casting actingnya ya, jadi chemistry-nya itu Dakota Johnson bagus ya, natural. Gua pribadi tuh lumayan bingung sama actingnya apa itu Dakota Johnson ya, karena dia tuh kayak kikuk gitu loh guys. Gua nggak tahu apakah itu memang sebuah filmnya harus dibikin begitu, padahal kalau menurut gua sebenarnya Dakota Johnson dibikin lebih lebih banyak acting gitu, karena di sini tuh dia tuh kayak pasif gitu guys. Kalau gua pribadi, sorry to say, oh apa ya guys ya, kayak mau-mau aja gitu guys. Sebenarnya sih kalau orang yang sama-sama konsen ya nggak masalah gitu, tapi kalau menurut gua eh jadi kesannya tuh si Dakota Johnson di actingnya itu kayak dia tuh kayak kayak si anaknya si siapa, Mr. Grey tuh. Jadi dia tuh kayak dia apapun tuh dia nggak ngelawan gitu. Actingnya natural sih, karena kalau digituin juga pasti takut guys ya. Mungkin karena takut itu jadi actingnya bagus. Di sini kelihatan lugu, penasaran, dan pas untuk karakter Ana. Dan untuk Kristen Grey-nya ya, tampil sebagai CEO yang dingin dan penuh magnet gitu ya. Jadi kalau mau jujur, chemistry-nya itu bagus ya, intens, dan gak semua orang bisa narik tensi panas tapi kikuk. Sebenarnya si siapa tadi gue lupa lagi namanya. Si Anna itu bener-bener kikuk banget guys. Jadi bener-bener kayak seakan-akan dia itu bener-bener kayak ya begitulah guys ya. Bagus sih, realistis sih kalau orang yang takut sama begitu. Ceritanya itu tentang eksplorasi batas-batas hubungan, cocok buat cewek yang penasaran sama dinamika power play atau mau lihat sisi gelap romansa tanpa benar-benar terjun. Gue disclaimer dulu guys ya, jadi film ini tuh sebenarnya berbahaya karena di apa ya, gue tidak so alim ya guys ya, tapi uh, ini cukup jadi film aja, jangan dilakuin secara beneran guys. Kalau mau begini sebaiknya nikah dulu. Karena kenapa, karena uh, apa ya guys ya, karena gue pribadi nonton film gini lumayan trauma sih guys, kayak gue sebagai laki-laki, tapi kalau apa ya, kurang nyaman lah ditonton guys. Tapi karena gue sudah langganan subscription dan gue juga pengen review gitu ya, jadi gue tonton aja gitu.
Filmnya itu sebagai Ana itu orang yang biasa ketemu di dunia yang wah gitu, bisa dibilang fantasi modern atau kayak Wattpad versi film gitu ya. Yang kalau kalian tahu drama Cina yang ketemu CEO ganteng kaya perhatian misterius gitu ya. Film ini memancing diskusi tentang konsen gitu ya, walau divisif tapi setidaknya bikin orang ngomongin hal yang jarang diangkat di film mainstream. Jadi film ini tuh puncaknya kenapa bisa terkenal karena film ini lumayan langka gitu. Jadi jarang banget ada film yang ngebahas BDSM dengan sangat-sangat Wattpad banget gitu. Estetik dan mood gitu ya. Film ini konsisten banget sama tone-nya. Seksi, gloomy, luxurious. Jadi kalau kalian menonton escapism yang layak ya ini gitu. Wardrobe-nya juga keren gitu, kayak Christian Grey yang tailored dan apartemen desain minimalis jadi eye candy. Banyak orang yang suka nyinyir, tapi kalau mau jujur Fifty Shades of Grey itu sebenarnya well produced banget gitu ya. Dari segi visualnya cantik, musiknya niat, cerita itu cocok buat penonton yang mau fantasi remaja dominasi submisi yang aman dari jauh gitu. Jadi kalau kalian nonton sambil ngelamun ketemu sugar daddy atau CEO ya ini pilihan yang oke okay. Tapi ini film guys ya, jadi jangan kalian lakukan di dunia nyata karena gak tau guys ya, gue ngerasa kayak ini tuh terlalu little toxic gitu guys. Apalagi apa ya guys ya, karena ada kekerasannya juga sih, dan juga uh, ekspresinya itu dari segi si Ana itu kayak kalau menurut gua ya kayak korban guys, gak kayak orang yang menikmati gitu guys. Kalau misalnya kayak gue sebagai analis sih, kayak ekspresinya orang itu kalau gak tau guys ya, kayak kasihan gitu guys. Gue tuh ngeliat itu kayak takut sendiri guys. Ya kalian tau lah kalau film-film yang orang-orang yang apa tuh guys ya, film yang orangnya itu sama-sama konsen gitu ya, itu kan beda guys. Tapi kalau di sini tuh lebih ke powernya, lebih ke si Mr. Grey-nya ini gitu. Jadi kalau dilakuin di dunia nyata sedikit berbahaya dan beresiko tinggi gitu. Jadi ini cuma film, jangan dilakuin, oke guys ya. Sekian dari gue, terima kasih udah nonton guys, bisa subscribe dan to heaven. Gue pribadi nonton film kayak gini tuh trauma guys, kayak serem banget gitu ya, karena film ini tuh panjang ya filmnya, serem sih. Gua pribadi nggak cocok sama film kayak gini guys, tapi teman gue tuh yang perempuan suka guys film kayak gini. Cuman gue kayak kaget aja sih, shock culture gitu ya. Tapi udahlah guys, thank you nonton ya. Subscribe gue guys, kalau kamu nonton film alur cerita lagi gue bakal bikin kalau gue nonton film lagi gitu guys ya. Oke guys, bye bye.